Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini nih, bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal asli ke SMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 part yang ketiga. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 6 dan juga soal nomor 7. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan soal-soal terbaru dari bimbingan belajar Ar-Rayhan, sekaligus bisa mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi ke SM tahun ini ya. Kalau misalkan kalian berminat juga, silahkan bergabung menjadi salah satu program membership bimbingan belajar Ar-Rayhan. Akan ada video eksklusif buat kalian kalau misalkan bergabung menjadi minimal juara tingkat kabupaten. Nah, dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk mencari PDF soal dan pembahasan ke SMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 tingkat kabupaten lengkap dari nomor 1 sampai 25 tanpa harus menunggu pembahasan yang kami buat di video YouTube, kalian bisa membelinya dengan harga 75.000 saja. Lagi promo yang awalnya 100.000 akan terpotong menjadi 75.000 saja. Ini khusus untuk 100 orang pembeli pertama. Akan ada soal kumpulan soal KSM 2018 sampai dengan 2023 sebagai bonus pembeliannya. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 08786062. Oke, di sini kita akan mulai pembahasan mulai dari soal nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Besarnya zakat mal yang dikeluarkan oleh Pak Farhan dalam 3 tahun terakhir ini selalu meningkat dan membentuk barisan geometri dengan total 26 juta rupiah. Jika hasil kali besar zakat mal Pak Farhan sebesar 216 kali 10 pangkat 18 rupiah, maka selisih nilai harta yang dikeluarkan zakatnya pada tahun kedua dan ketiga sebesar titik-titik juta rupiah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu besarnya zakat mal dari tahun pertama hingga tahun ketiga si Pak Farhan yang diceritakan di soal ini dengan U1, U2, dan juga U3, dengan catatan bahwa U1 ini kan berbicara tentang barisan geometri. Tentunya ini berbicara tentang suku-suku yang berkaitan dengan perkalian rasionya, karena kalau misalkan barisan geometri itu rasionya sama dan tiap suku itu dikalikan dengan rasionya, sehingga kalau untuk suku pertama itu adalah U1 sama dengan A, maka untuk suku keduanya adalah U2 nya sama dengan A dikalikan dengan rasionya. Sehingga begitu juga untuk yang U3, maka tadi AR maka dikalikan dengan rasio lagi ya, dikalikan dengan R, maka hasilnya adalah U3 sama dengan AR berpangkat 2. Kemudian ini kan sudah membentuk barisan geometri ya, maka perhatikan di sini kan hasil kalinya itu dikatakan sebesar 216 kali 10 pangkat 18 di soalnya. Maka di sini kita tulisin, kita ganti nilai U-nya dengan nilai-nilai yang tadi, U1 sama dengan A, U2 sama dengan AR, dan juga U3 adalah AR pangkat 2. Nah, ini ketika dikalikan semua, itu nilainya jadi A pangkat 3 kali R pangkat 3. Nah, kemudian untuk yang di ruas kanan, ini 216 ternyata bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 3. Kemudian, kalau misalkan pangkatnya ini juga bisa kita bentuk menjadi perpangkatan dari suatu bilangan berpangkat. Maka 10 pangkat 18 kita ubah menjadi yang di bawahnya, yaitu 10 pangkat 6 yang berpangkat 3. Maka di sini semuanya kan sudah berpangkat 3, maka boleh kita akarkan semuanya ya. Kita coret semua pangkat 3-nya, kita coret semua pangkat 3-nya, maka yang tersisa tinggal AR sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 atau senilai dengan 6 juta rupiah. Kemudian kita mau cari A-nya saja, berarti R-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi, maka jadinya adalah A sama dengan 6 juta per R, seperti yang tertulis di sini. Nah, setelah kita mendapatkan bahwa nilai A-nya adalah 6 juta per R, kita lihat kembali di soal. Dikatakan di sini total dari 3 tahun terakhir zakatnya, zakat malnya itu ketika dijumlahkan dapatnya 26 juta. Maka di sini U1 kita jumlahin dengan U2, kita jumlahin lagi dengan U3, dapatnya adalah 26 juta seperti tertera di sini. Kita ganti U1, U2, U3 seperti tadi. Nilai U1 adalah A, U2 adalah AR, dan U3 adalah AR pangkat 2. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai A-nya sama dengan 6 juta per R, maka di sini kalau kita kalikan AR, ini kan AR ya, AR kan berarti A dikalikan dengan R. Nah, A-nya itu kan 6 juta, kemudian dibagi dengan R, kemudian dikalikan dengan R, otomatis R-nya akan habis ya. Maka untuk yang AR, dia jadinya adalah 6 juta aja. Kemudian untuk yang AR pangkat 2 dan A itu nggak perlu diganti, cukup yang di tengahnya aja. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita pindahkan ke ruas kanan, itu akan menjadi pengurang ya. Maka kita akan memperoleh A tambah AR pangkat 2 itu sama dengan 20 juta rupiah. Nah, barulah sekarang kita ganti nilai A dan juga AR pangkat 2 dengan nilai A-nya sama dengan 6 juta per R. Sehingga untuk A-nya kita ganti dengan 6 juta per R. Sedangkan untuk AR pangkat 2 berarti 6 juta per R dikaliin dengan R pangkat 2. Maka di sini kita coret R pangkat 2 dengan R yang di bawah kan kita bagi dengan R, yang di bawah habis, yang di atasnya ini tersisa tinggal R-nya saja. Ini sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian kita akan memperoleh di sini kalau kita kaliin semua kedua ruas dengan R, kita akan memperoleh 6 juta tambah 6 juta
R pangkat 2, kemudian ini sama dengan 20 juta R. Kemudian bagi dengan 2 juta agar bentuknya menjadi sederhana, kita akan peroleh persamaan kuadrat yaitu 3 tambah 3R pangkat 2 sama dengan 10R. Kita pindah ke sebelah kiri 10R-nya, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat 3R pangkat 2 kurang 10R tambah 3. Kalau misalkan difaktorkan dengan pemfaktoran persamaan kuadrat biasa, kita akan memperoleh dalam kurung 3R kurang 1 dikaliin dengan R kurang 3 sama dengan 0. Tentunya kita bisa mendapatkan nilai R-nya kalau misalkan modelnya seperti ini, yaitu 3R kurang 1 sama dengan 0, atau yang satunya adalah R kurang 3 sama dengan 0. Maka untuk yang satunya 3R kurang 1 berarti kita dapat 3R sama dengan 1, R-nya adalah positif 1/3. Sedangkan untuk R kurang 3 sama dengan 0 itu kita akan mendapatkan R-nya sama dengan 3. Nah, di sini kalau misalkan nilainya sudah kita ketahui seperti ini, yang mana yang memenuhi? Tentu tidak keduanya ya. Nah, di sini kan dikatakan dia nilai zakatnya itu semakin bertambah, otomatis kalau rasionya itu adalah 1/3, nilainya akan harusnya semakin berturun ya, tidak bertambah. Maka untuk yang rasionya 1/3 itu tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanyalah yang ini, yang ketika kita dapat rasionya itu membuat zakat malnya itu semakin bertambah tiap tahunnya. Maka R yang tepat adalah R-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui bahwa nilai rasionya adalah 3, coba kita cari suku pertama, suku kedua, dan juga suku ketiganya. Nah, untuk suku pertama, itu kan A sama dengan 6 juta dibagi dengan R ya, dibagi dengan R. Kalau misalkan ini nilainya kan kita nggak bisa menentukan nilai A-nya ya, tetapi kalau misalkan untuk yang AR ini bisa kita tentuin yaitu 6 juta seperti tadi. Sedangkan untuk yang ER pangkat 2 itu bisa kita tentuin ya, berarti kan dikaliin dengan 3 aja untuk mendapatkan yang di bawahnya, yaitu yang AR pangkat 2 dapatnya adalah 18 juta rupiah. Nah, kalau misalkan ini sudah kita dapat, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah besar selisih harta yang dikeluarkan zakatnya pada tahun kedua dan juga tahun yang ketiga. Otomatis kita tinggal kurangin aja AR pangkat 2, kita kurangin dengan AR, berarti kan 18 juta kita kurangin dengan 6 juta ya, kita akan peroleh adalah 12 juta. Kemudian ini adalah selisih ya, selisih yang dikeluarkan. Kemudian kita tahu bahwa di sini zakat mal itu besarnya adalah 2,5% ya. 2,5% dari total harta, atau kalau misalkan kita mau kaliin dengan 40, ini kan jadinya adalah 100% ya. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bahwa selisih zakatnya itu adalah 12 juta, tinggal dikaliin aja 12 juta ini dengan 40 agar mendapatkan total harta, di mana harta ini belum dikaliin dengan 2,5%-nya tadi. Maka ini kalau dikaliin dengan 40, kita akan mendapatkan hasil 480 juta. Ini adalah jawaban dari soal ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu 480 juta besar selisih nilai harta tahun kedua dan tahun ketiga si Pak Farhan yang diceritakan di soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal singkat dari nomor 6 ini. Jadi di sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalkan sudah, alhamdulillah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin mau menginfokan buat kalian, kalau misalkan kalian ingin mempersiapkan diri menghadapi KSM tahun ini dan melihat di kisi-kisi KSM-nya itu ada banyak materi agama Islam dan kalian belum mempelajarinya secara keseluruhan, di sini Bimbingan Belajar Al-Rahman itu menyediakan PDF modul agama Islam dan juga bentuk PPT-nya juga ada. Kalau misalkan mau digunakan sebagai materi pembinaan KSM tahun 2024 bisa. Kalau misalkan kalian tertarik untuk mendapatkan 15 modul yang kami sediakan, yang bisa kalian lihat semua apa saja. Kalau misalkan kalian ingin membeli secara keseluruhan, ada harga khusus yaitu Rp120.000 saja, khusus 100 orang pembeli pertama. Kalau misalkan nggak promo, harganya akan ke Rp150.000. Jadi kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi sekarang di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada akhir bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah tercatat ada 5,2 juta calon jemaah haji yang sedang menunggu jadwal pemberangkatan. Setiap tahun kalender Hijriah, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 orang dan terdapat 350.000 orang pendaftar baru. Jika Amir akan mendaftar pada tahun 1450 Hijriah dan merupakan pendaftar terakhir pada tahun tersebut, diperkirakan Amir akan berangkat haji pada tahun titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan di sini kan diketahui bahwa banyaknya calon jamaah haji pada akhir tahun 1444 Hijriah adalah sebanyak 5,2 juta. Kemudian ada pertambahan calon jamaah haji pada setiap tahunnya.
Nah, untuk mendapatkan pertambahan calon jamaah hajinya itu, kita tinggal mengurangkan aja 350.000 pendaftar baru dikurangi dengan yang tahun sebelumnya. Jadi kuota yang sebelumnya itu kan 221.000, kemudian dijadikan pengurang dari 350.000 yang merupakan pendaftar baru. Maka kita akan mendapatkan bahwa ada sebanyak 129.000 pertambahan calon jamaah haji setiap tahunnya. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya calon jamaah haji pada akhir tahun 1450 Hijriah, kita cari dulu selisih dari kalau misalkan 1444 ke 1450 Hijriah. Nah, ini kan ada selisih 6 tahun ya. Maka yang awalnya banyaknya kuotanya 5.200.000, kemudian kita mau jumlahin dengan 6 tahun tadi selisihnya dikalikan banyaknya pertambahan tiap tahun, yaitu 129.000. Ketika kalian hitung-hitung, kalian akan mendapatkan banyaknya calon jamaah haji pada akhir tahun 1450 Hijriah adalah sebesar 5.974 orang. Nah, kemudian untuk mendapatkan perkiraan waktu tunggu si Amir ini yang akan berangkat haji, maka caranya cukup mudah. Kalian tinggal membagi banyak calon jamaah haji, kemudian dibagi dengan kuota haji setiap tahunnya. Maka dari itu 5.974.000 tadi kita tinggal bagi dengan 221 yang merupakan kuota haji setiap tahunnya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 27,03 tahun, atau bisa kita bulatkan aja menjadi 27 tahun waktu tunggu si Amir tadi. Maka dari itu kita tinggal jumlahin aja bahwa kan ini si Amir adalah pendaftar terakhir ya di tahun 1450 Hijriah. Kita tinggal jumlahin aja 1450 ditambahkan 27, maka dia akan berangkat haji insya Allah pada tahun 1477 Hijriah. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu 1477 Hijriah si Amir akan berangkat haji. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk perhitungan cara menyelesaikan soal nomor 7 ini. Semoga kalian paham. Kalau misalkan sudah paham, alhamdulillah ya. Kalau misalkan belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki PDF pembahasannya yang kami bahas ini lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25, kalian bisa memilikinya dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya masih promo 75.000 saja. Bonus bank soal semua mata pelajaran KSM tahun 2018 sampai dengan 2023. Ingat, ini adalah bank soalnya aja, nggak ada pembahasannya. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.